Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kasih setia Allah besertamu dan besertamu juga. Lihatlah semua ciptaan Tuhan melakukan perannya di dalam hidup pemberian Tuhan. Diciptakan dalam keteraturan, saling menopang, agar tercipta kehidupan yang harmoni. Nikmatilah persekutuan umat yang saling menguatkan dalam pengembaraan hidup, agar semakin gigih memperjuangkan kebaikan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Marilah kita sejenak mengambil waktu hening secara pribadi. Apa yang kami lihat adalah bukti dari kelalaian kami, bukti dari kegagalan kami menjaga hidup ini dalam harmoni cinta kasih. Kegagalan kami dalam mewujudkan keseimbangan hidup. Tuhan,
ampunilah kami. Mari, secara pribadi, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Untuk setiap mulut yang mengaku, ampunilah kami ya Tuhan. Untuk setiap hati yang menyesal, berilah kami damai. Untuk setiap penyesalan, kasihanilah kami ya Tuhan. Dengarkanlah seruan kami di dalam nama Sang Penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah pengampunan yang dinyatakannya dalam kasih setianya. Di dalam Amsal 16 ayat yang ke-6 demikian. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus memenuhimu dan memenuhimu juga. Di dalam kasih yang teguh, datang Yesus Tuhanku, menghapuskan dan dosaku, Dia mengangkatku dari lemahku, direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang, syukurku yang tak pernah habis.
Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini kami merasakan udara baru di tahun 2021. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami sampai dengan hari ini. Kami bersyukur dengan segala apa yang telah kami lalui di tahun 2020. Terimalah syukur kami ini ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami. Kiranya Engkau meneguhkan kami. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran-Mu kepada kami. Kiranya firman-Mu menjadi suluh langkah kami dalam menapaki tahun 2021. Bersama-Mu kami senantiasa dikuatkan dan diteguhkan. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang dinyatakannya, semuanya itu hanyalah kuasa-Mu saja. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dinyatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 13. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 13. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya itu juga adalah pemberian Allah. Demikian sabda Allah. Syukur kepada Allah. Bacaan tanggapan pada hari ini akan kita hayati bersama pada Mazmur 8. Mazmur 8 dengan kita baca secara litani. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam.
Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintas arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kedua dinyatakan dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 6a. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi." Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada hari ini dinyatakan di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Demikianlah kesaksian Injil menurut Matius. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba itu di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu
yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia setiap orang yang menyambut firman-Nya dan menghasilkan buah. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki tahun baru 2021. Dan keadaan kita masih seperti sebelumnya, kita masih bergumul dengan pandemi COVID-19 ini. Dan mari kita lihat perjalanan kehidupan yang sudah kita lalui dan bagaimana kita akan menapaki kehidupan tahun yang baru di tahun 2021 ini. Kita tentu akan melihat banyak perkara yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, warna-warni dinamika dalam kehidupan kita, baik itu suka dan duka akan kita alami di sepanjang tahun 2021 ini. Namun percayalah, dalam penyertaan tangan kasih Tuhan, kita senantiasa ditopang dan dimampukan untuk berjalan, berproses melewati tahun 2021 ini
utuh dalam pemeliharaan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama menghayati tentang bagaimanakah keseimbangan hidup Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan makna seimbang, berarti sama berat, sama kuat, setimbang, sebanding. Dan ketika kita menyebut kata seimbang, lalu kata seimbang itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan apabila kita diberikan pertanyaan, apakah pola kehidupanmu sudah seimbang? Lalu bagaimana kita akan menjawabnya? Apakah kira-kira jawaban kita demikian? Oh iya, pola hidupku sudah seimbang antara bekerja dan rekreasi, antara hal-hal yang bersifat jasmaniah dan hal-hal yang bersifat rohaniah. Oh iya, aku sudah bekerja dengan tekun dan aku berupaya dengan keras agar apa yang menjadi impianku dapat terwujud. Namun aku juga tidak melupakan untuk berekreasi. Aku juga tidak melupakan untuk berolah rohani. Aku juga tidak melupakan untuk berolah jasmani. Mungkin bersepeda, mungkin lari, mungkin juga senam atau jalan sehat. Aku tidak lupa itu. Semua aku lakukan demi kehidupan yang seimbang, dan pada akhirnya aku merasakan sukacita, pada akhirnya aku merasakan kebahagiaan, pada akhirnya aku merasakan damai sejahtera karena aku melakukan setiap porsi yang ada dalam kehidupanku dengan sebaik-baiknya. Aku benar-benar mengupayakannya dan benar-benar menjaga supaya apa yang terus aku lakukan di dalam kehidupanku bisa aku jaga konsistensinya. Apakah itu yang menjadi jawaban kita, atau malah justru sebaliknya? Oh, hidup ini dinikmati saja. Oh, hidup ini mengalir saja. Ketika saatnya bekerja ya sudah bekerja semaksimal mungkin. Ketika saatnya beristirahat ya sudah digunakan untuk beristirahat. Jangan memikirkan yang lain, nanti akan membuat justru malah kita stres. Darah tinggi kita kumat, kambuh, pusing kita, vertigo kita lalu akan kambuh. Kita akan kelabakan sendiri. Mungkin itu juga yang menjadi jawaban kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, memang menjaga hidup untuk tetap seimbang itu bukanlah perkara yang mudah. Untuk menjaga kehidupan kita seimbang, untuk menjaga kehidupan kita tertib dan teratur, itu membutuhkan niat dan juga konsistensi. Dan apabila kita melihat saat ini kehidupan kita, apa yang sudah kita lalui, apabila kita merasakan, kita kemudian mengupas apa yang sudah kita lakukan, benarkah kita benar-benar menjaga keseimbangan hidup, menyelaraskan hidup kita hidup dalam keharmonisan? Nyatanya kita melihat bahwa manusia belum dapat menyelaraskan kehidupannya. Jika saat ini kita masih melihat ada banyak bencana alam yang disebabkan oleh keteledoran manusia dalam menjaga lingkungan yang baik, kita akui bahwa itu bentuk dari dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan.
kita belum bisa menyelaraskan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat apa yang dinyatakan oleh pengkhotbah, kita bisa melihat apa yang menjadi refleksi dari pengkhotbah. Pengkhotbah menyebutkan bahwa hidup itu selalu silih berganti. Segala sesuatu ada waktunya. Kehidupan itu terus bergerak dan dinamis. Kehidupan itu tidak ajak. Keadaan hidup, apa yang kita jumpai itu selalu berubah-ubah. Tapi justru dengan keadaan yang demikian membuat hidup kita penuh warna, membuat hidup kita bermakna. Untuk itu seharusnya kita jalani saja kehidupan itu sesuai dengan alur yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Kemudian kita belajar untuk menyeimbangkan kehidupan kita. Karena kita sadar ketika saat ini Tuhan mengizinkan ada duka cita. Kita merasakan duka cita. Namun di lain kesempatan Tuhan akan memberikan sukacita. Dan segala sesuatu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita itu indah pada waktunya. Nikmati saja setiap ritme, sekalipun terkadang kita mengikutinya dan membuat kita lelah. Karena ritme kehidupan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jagalah senantiasa kehidupan kita agar selalu selaras, selalu seimbang. Sehingga kita bisa menikmatinya dengan tidak terpaksa. Namun kita menikmatinya dengan mengucap syukur kepada Allah. Apapun keadaan hidup kita, ingatlah bahwa kita diciptakan oleh Allah indah dan mulia. Allah telah mengaruniakan kepada kita akal, budi, pikiran untuk kita gunakan menghadapi kompleksitas kehidupan kita. Untuk kita gunakan menyelaraskan ritme kehidupan kita, menyesuaikan setiap alur kehidupan kita, sehingga kita benar-benar merasakan kebahagiaan hidup. Teruslah memelihara ritme kehidupan itu sampai di penghujung kehidupan kita, sampai kepada kekekalan. Namun pertanyaannya, apakah saya mampu untuk mempertahankan ritme harmonis yang telah saya lakukan di dalam kehidupan saya? Apakah saya mampu menjaga sampai kepada Yerusalem yang baru, yang akan bersama-sama jika waktunya tiba dinyatakan kepada kita? Dan ingatlah, Yerusalem yang baru itu sejatinya menjadi tujuan kita. Apa yang kita kerjakan di dunia ini, semuanya sebenarnya tidak akan kita bawa sampai kepada Yerusalem yang baru. Ketika kita berjerih lelah, ketika kita menderita, ketika pergumulan persoalan datang silih berganti, ketika kita berpeluh meneteskan air mata, sampai di Yerusalem yang baru, semuanya itu akan dihapuskan. Oleh sebab itu,
saat ini fokuslah pada Yerusalem yang baru agar kita senantiasa dapat konsisten menjaga ritme kehidupan kita, menyelaraskan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, jika sampai dengan hari ini kita mungkin belum menjalani kehidupan yang seimbang, mari kita berjanji di hadapan Tuhan. Mari saat ini kita melihat keadaan kita. Bagaimana kehidupan kita yang sesungguhnya? Apakah sampai dengan hari ini kita terus bekerja keras? Kita terus mengumpulkan harta tetapi lalu kita lupa untuk melayani Tuhan. Kita lupa untuk menyisihkan sedikit waktu kita mempersembahkannya kepada Tuhan. Apakah saat ini kita bersenang-senang? Kita terus bersenang-senang untuk diri kita sendiri. Namun kita lupa untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekeliling kita. Kita buta dengan mereka karena menganggap itu bukan tanggung jawab saya. Kehidupan mereka adalah tanggung jawab mereka sendiri. Apakah sampai dengan hari ini kita masih memiliki sikap hidup yang demikian? Saat ini marilah kita melihat kehidupan kita. Ketika kita sudah dianugerahi dengan bermacam-macam berkat, dan berkat itu benar-benar kita rasakan di dalam kehidupan kita menjadi sumber sukacita bagi kehidupan kita. Apakah berkat itu hanya kita genggam sendiri saja, ataukah berkat itu bisa kita bagikan kepada orang lain? Kalau kita mencermati apa yang dinyatakan di dalam Injil, Allah menyatakan apa saja hal yang menjadi perkenan Allah. Di sana Allah menyatakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Namun kalau kemudian kita terapkan dalam konteks pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, hal itu mungkin tidak bisa kita lakukan. Kita harus menjaga jarak. Namun berbagi berkat itu bukan soal kebendaan saja atau hal yang bersifat fisik saja. Kita harus bertemu muka dengan muka. Kita diberikan akal budi oleh Tuhan. Kita bisa menggunakan itu, kita bisa menyapa mereka melalui alat komunikasi yang sekarang ini semua di antara kita memilikinya. Kita bisa memberikan dukungan, kita bisa berbagi doa, kita bisa saling menguatkan melalui alat komunikasi. Dan itulah perwujudan kehendak Bapa bagi kehidupan kita. Dan kehidupan yang seperti itulah yang disebut kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita
bisa merengkuh orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka yang membutuhkan uluran cinta kasih kita. Itu sikap di mana kita mempertanggungjawabkan kehidupan yang kita lalui. Dan itulah yang disebut dengan keseimbangan hidup bagi orang Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, mari memasuki tahun baru 2021 ini, kita memiliki resolusi baru. Katakan di hadapan Allah bahwa aku akan belajar menyeimbangkan laku kehidupanku. Aku akan selalu bersyukur dan menikmati ritme kehidupan yang Allah nyatakan kepadaku. Aku akan mengikutinya dan akan mengarahkan tujuanku kepada Yerusalem yang baru, sehingga di tiap langkahku aku selalu memiliki semangat untuk konsisten menyelaraskan kehidupanku di hadapan Allah. Selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita menghayati firman Tuhan yang kita terima dalam saat teduh. Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Dan nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan
Dengan menyilangkan tangan di dada sebelah kiri, marilah secara bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita menyatukan hati di dalam doa, mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami, memanggil setiap kami untuk dapat memiliki keseimbangan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami hanya menyia-nyiakan kehidupan kami. Kami menganggap bahwa semuanya kami lalui begitu saja. Kami seringkali tidak memiliki arah dan tujuan. Sekarang Engkau memanggil kami untuk dapat memiliki konsistensi, menyelaraskan kehidupan kami, mengarahkan tujuan hidup kami kepada Yerusalem yang baru. Dan kiranya kami senantiasa memiliki semangat untuk menapaki setiap hari-hari yang kami jalani. Apapun keadaan kami, baik suka maupun duka, kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami dapat menjaga ritme kehidupan kami, untuk kami dapat bertekun sampai kepada Yerusalem yang baru, di mana Tuhan akan menghapus setiap air mata dan penderitaan kami. Kami akan merasakan damai sejahtera yang sejati. Ini kami Tuhan, ini kehidupan kami. Lihatlah kami pribadi lepas pribadi. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kiranya Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami. Engkau menolong kami agar kehidupan kami senantiasa berpadanan dengan kehendak-Mu. Ampuni kami jikalau seringkali kami terlalu egois di dalam kehidupan ini. Ampuni kami ketika Tuhan memberikan banyak sekali berkat dalam kehidupan kami, namun kami lupa untuk berbagi berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, melalui kondisi sekarang ini, Engkau memampukan kami untuk kami memiliki daya kreativitas dalam hal memperhatikan orang lain. Kiranya kami dapat memaksimalkan alat komunikasi yang kami miliki untuk kebaikan. Garamilah gawai kami masing-masing sehingga kami dapat mewujudkan kebaikan itu dengan sesama kami. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan seluruh langkah kehidupan kami di tahun 2021 ini. Kami tidak pernah tahu apa yang akan Tuhan nyatakan, namun kami mengimani bahwasanya Tuhan akan selalu menopang kami. Ampunilah setiap ketidakberdayaan manusiawi kami, dan buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu.
Inilah seru doa kami yang kami minta dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sungguh layak bersyukur kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang dinyatakan dalam 1 Tarawakh 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Manusia yang maluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi.
Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami menghadap-Mu seraya mengucap puji, syukur dan terima kasih karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan ibadah pagi hari ini Tuhan juga senantiasa memberikan berkat sehingga kami dapat beribadah di awal tahun 2021. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, Tuhan juga memberikan waktu kepada kami untuk kami dapat mengumpulkan persembahan, meski hanya sedikit yang kami haturkan, namun kami percaya Tuhan senantiasa memberkati sehingga persembahan yang kami kumpulkan dapat menjadi sarana untuk berpelayanan dan tentunya untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami, memberikan kekuatan, memberikan keselamatan, dan Tuhan juga memberikan kecukupan akan kebutuhan hidup kami. Selanjutnya, tempat ibadah ini kami serahkan kepada kuasa tangan Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupku, hanyalah kasih takkan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Teruslah melayani baik atau tidak baik waktunya. Teruslah hadir bagi setiap orang yang membutuhkan tanpa batas. Teruslah perjuangkan keadilan dan kebaikan bagi semua makhluk. Tuhan mengutus kita dan Dia pulalah yang meneguhkan dan memberkati pelayanan kita. Lakukan dan kerjakanlah di dalam berkat Allah. Kasih Tuhan melindungimu, kasih Tuhan menaungimu, kasih Tuhan selalu menuntun langkah kehidupanmu di awal tahun ini sampai Maranatha. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.